saji yang Anda minta apa? Kepala kerbau. Gimana kalau tak kasih kepala tikus saja? Kamu bicara apa dengan kami? Bicara ya. Kamu sombong. Bukannya sombong, kamu yang sombong. Kamu sombong. Kamu tak berhadapan dengan siapa sekarang? Kamu tak berhadapan dengan siapa sekarang? Saya Ki Ageng Prayoga, kamu tahu? Ya sekarang tadi bilangnya macan, bukan putih. Sekarang Prayoga. Ageng Prayoga, kamu tahu? Masa alas gunung Semeru. Kamu bicara apa dengan kami? Bicara ya. Kamu sombong. Bukannya sombong, kamu yang sombong. Kamu sombong. Kamu yang sering Bisa mengganggu kamu. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya lebih mulia dari kamu karena kamu iblis yang semua mengganggu manusia dan membunuh manusia. Manusia juga ada yang nggak mulia. Ya tahu. Manusia juga ada yang serakah. Tapi kan diciptakan Allah itu lebih mulia. Manusia seperti itu. Banyak manusia. Kamu nanti tak panggil itu ke ketua kamu ke sini ke biar tahu dia. Kamu sombong. Kamu yang sombong, makanya saya sombongin. Sekarang kamu tak berhadapan dengan siapa? Saya nggak tahu, saya nggak takut. Siapa kamu sebenarnya? Saya Sulaiman. Sulaiman. Kamu punya kerajaan apa? Saya hanya menggantung kepada Allah, bukan menggantung kepada siapa-siapa. Kamu jangan banyak bicara. Jangan bicara gimana? Kamu berhadapan dengan siapa kamu? Nggak takut saya. Siapa kamu? Saya Raja Blambama. Enggak, kamu ngaku-ngaku tadi ini kamu mengaku. Saya si macan putih. Kamu tahu saya si macan putih. Biar macan putih, macan biru, macan merah. Emang gue pikirin. Kesombongan kamu seperti itu bicaranya. Kamu itu makhluk, saya itu makhluk. Kamu nggak bisa apa-apa, saya juga nggak bisa apa-apa. Semua juga makhluk. Tapi terkala pembicaraan kamu sombong. Bukannya sombong saya, kamu yang sombong, makanya saya sombongin. Terus kamu mintanya apa? Kesombongan kamu yang bisa menyesatkan kamu. Saya bukan sombong. Kamu tak berhadapan dengan siapa sekarang? Kamu tak berhadapan dengan siapa sekarang? Saya Ki Ageng Prayoga, kamu tahu? Ya sekarang tadi bilangnya macan putih. Sekarang Prayoga. Ageng Prayoga, kamu tahu? Biar Ki Ageng Prayoga, saya nggak takut. Bukan sajin, kamu ngaku-ngaku saya nggak bakalan takut. Kamu ngaku ini sih bisa aja. Penguasa alas Gunung Selamet. Inilah. Kamu menguasai. Mbak Selamet itu gimana? Kesombongan kamu itu. Kami bisa. Kamu bisa rubah itu memang kamu jin yang memang rubah-rubah. Kamu mengaku-ngaku sombong sekali, kamu mengaku penguasa. Yang menguasai itu semua Allah. Ya mungkin sombong adalah kamu semua. Ya kamu, tadi kan saya hanya cari informasi, kamu ngaku-ngaku. Saya tolong, jangan ganggu. Saya tidak mengganggu. Ya tadi mau ganggu, kamu ngaku-ngaku boleh, kamu mau ngaku apa? Nanti kamu ada yang nyekek, kamu baru tahu kamu. Itu kesombongan itu kamu jaga. Kamu bisa menyekat bangsa kami, sedangkan kami lebih dulu menyekat bangsa kamu. Emangnya bangsa kamu aja yang bisa nyekek kamu? Inilah kekuatan. Apa yang kamu punya itu apa? Saya mau tahu. Ki Praja Musti. Oke, Praja Musti. Kekuatan Ki Ageng Prayoga. Gak takut ya Praja Musti ya. Bisa menghantam. Tanpa izin Allah nggak bakalan bisa semua. Gimana yang mau diambil Praja Mustinya, mau diambil atau gimana? Coba tahan kalau bisa. Saya
berbicara dengan manusia yang sombong. Kamu itu dari tadi kita menyarankan jangan mengganggu pendaki, tapi kamu nggak mau. Jangan saling mengganggu. Tidak mengganggu. Iyalah, kasihan. Mereka mengganggu kami. Mengganggu yang Itulah seperti apa? balasan kami. Mengganggu yang seperti Mereka apa? mengusik ketenangan kami. Apakah setiap balasan harus mesti dia dibunuh Iya. atau semacamnya? Karena telah mengganggu. Dia pun tidak tahu. Kalau dia tahu di tempat itu, kemungkinan dia juga nggak bakalan lewat situ. Sudah diberi contoh. Seandainya gini loh, saya lewat ada macan, nggak mungkin saya yang terobos itu macan, nggak mungkin. Makanya dia tahu, nggak tahu, makanya dia terobos. Bukan mereka. Terus keputusannya kamu aja yang terus minta sesaji, ada apa sih, gimana? Sudah. Saya tidak mau berbicara lagi dengan orang-orang yang sombong. Sombong gimana? Mana beraja mustinya? Hah? Coba. Kekuatan yang begitu luar biasa. Aku tidak kuat lagi. Kenapa nggak kuat? Mempermainkan saya. Kamu siapa sebenarnya? Ya saya Sulaiman. Kamu tidak tahu sekarang kekuatan saya kamu ambil. Ini ngambil gimana? Katanya kamu hebat. Kamu yang sombong makanya kan dapat. Kami tidak punya kekuatan lagi. Kami hanya punya anak buah kami. Dan anak buah kami akan datang kemari. Datang itu gak bakalan bisa. Kenapa? Panas. Kekuatan. Kiak. Makanya jangan ngaku-ngaku kamu. Kasihan orang yang bikin fitnah kamu. Udah, cukup. Masuk Islam aja ya. Hah? Iya. Kenapa nggak mau? Kalau nggak pindah, jangan di pos 4. Pindah ke tempat lain. Jangan suka mengganggu, kasihan. Ya. Pindah ke tempat yang ini, yang kejauh. Janji loh, jangan kamu ganggu ya. Kami dibikinkan istana di tempat lain. Iya, insya Allah. Tuh kamu tempatnya di bawah jurang tuh. Udah, Situ. cukup. Anak buahnya bawa semua situ. Dia jangan ganggu, kasihan ya. Kamu terus jangan bikin fitnah. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku ini itu. Ya udah, bisa kembali sendiri kan? Bisa kembali sendiri nggak? Nggak bisa. Katanya hebat tadi ngakunya. Udah pulangin nggak? Ya.
Ya itu tadi mediumisasi kita dengan salah satu penghuni yang ada di pos 4 ya, Samarantu. Tapi sebelum itu gimana perasaannya tadi Mas Rem pada saat di mediumisasi gitu? Rasanya apa sih sebenarnya? Banyak sekali kawan-kawan yang ingin bertanya juga sebenarnya. Ya, perasaan kami memang sudah lost ya. Jadi kami tidak bisa menceritakan karena ya ada rasa ya nggak bisa diceritakan ya, karena memang perasaan itu kebawa di sana jadi bertukar seperti itu ya. Lepas dari badan lah dia tidak. Tapi di badan itu setelah masuk itu panas kah atau sakit kah atau seperti ya, sakit. Yang jelas sakit karena memang ya bangsa seperti itu sih ya. Jadi memang sakit lah, badan terasa sakit. Ya, untuk tadi mediumisasi kita tadi itu sebenarnya apa sih Kang Leman yang mereka lakukan itu apa? Kenapa bisa sampai menyesatkan seperti itu dan kenapa dan tujuannya apa sih sebenarnya mereka itu? Ya memang kayak bangsa jin juga memang kayak gitu ya, nggak menyesatkan atau ya memang kayak gitu sih tugasnya sih. Jadi memang sudah dinasihat jin, bagi jin kafir. Jinnya nggak, ya memang sudah dinas kayak kita nggak bisa bicara apa lagi, memang sudah kayak gitu. Jadi memang sudah jalannya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk caranya tadi kan ada yang pada saat mediumisasi caranya tadi dikirimkan kabut hitam seperti itu, dan apakah bisa makhluk-makhluk seperti itu mengendalikan alam, menurunkan kabut atau mungkin ya hal-hal yang bisa kita rasakan itu apa mungkin bisa makhluk-makhluk seperti itu? Ya memang secara hakikat nggak bisa, mustahil ya, karena semua itu sudah semuanya itu kodratnya Allah semua. Ya, jadi kalau menurut secara bahasa jin atau kita melihat aja secara manusia ya, kita contohnya ada pawang hujan, cuma kan itu dikembalikan lagi itu bersekutu dengan jin apa enggak, apa memang kita minta langsung sama Allah. Berarti kalau kita bangsa jin kayak menurut kayak pandangan adat ya kan, bangsa jin ya bisa kayak gitu, bisa membuat turunnya hujan seperti itu. Bisa memang cuman tetap itu hanya semua itu ketentuan Allah semua. Iya, tapi kalau untuk secara ininya bisa karena mereka diberikan kelebihan seperti itu ya. Dan yang lebih menarik lagi kan tadi kita bercerita mengenai pendaki yang hilang dan meninggal seperti itu. Kalau untuk yang berbulan-bulan atau beberapa minggu dan kembali lagi, itu gimana? Apakah mereka nggak bisa menyesatkan apa karena apa sebenarnya? Ya untuk kayak orang itu sendiri kemungkinan selalu ingat kepada Allah. Ya jadinya untuk bangsa jin itu untuk memengaruhi jadi nggak terlalu begitu pengaruhnya, nggak begitu masuk. Jadinya dia masih ingat, jadi untuk mencari jalan keluarnya masih bisa ya. Dan kalau yang pernah saya dengar juga ada cerita dia sebenarnya hilang sudah beberapa bulan atau beberapa minggu, tapi dia merasa hanya baru 1 hari 2 hari. Itu seperti apa ya, apakah alam kita ini berbeda dengan mereka atau seperti apa? Ya kita ambil gambaran aja lah, seperti kayak orang mimpi lah ya. Ini hanya suatu gambaran. Jadi mana orang mimpi itu hanya tidur hanya 1 jam atau 2 jam, tapi di dalam mimpi itu sampai 3 hari seminggu. Dan kadang pun merasa lelah, merasa capek karena pada saat kita mimpi itu ya. Ya mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas mengenai pendaki yang hilang dan bisa kembali lagi. Itu karena ya salah satunya mungkin karena ingat pada Allah atau mungkin karena belum ajalnya atau si jin ini seperti apa? Mungkin Mas Rem bisa berpendapat mungkin. Ya untuk pendaki yang hilang terus kembali lagi itu memang kita ambil garis lurusnya aja bahwa memang itu belum waktunya. Karena juga bangsa jin juga tidak bisa seperti itu. Kalau memang belum waktunya ya bisa balik kembali karena memang dia hanya terbawa di alamnya dia, bukan alam manusia. Kemudian memang belum ajalnya dan mungkin belum ketentuannya, maka mereka bisa balik kembali.
Ya, mungkin yang terakhir karena kita sudah mencoba mendominasi dan kita juga di part 1, part 2 membahas mitosnya, dan apa sih tips untuk para pendaki itu biar lebih safety atau lebih aman, itu seperti apa dalam menghadapi gaib? Mungkin Kang Leman atau Mas Rain dulu, monggo silakan lah, siapa dulu. Tipsnya seperti apa? Untuk tipsnya para pendaki, yang pertama adalah kita harus berhati-hati. Kemudian kita selalu ingat kepada Allah dan jangan lupa zikir. Kita minta kepada Allah diberikan keselamatan, dan yang paling utama sekali adalah kita jangan mendaki itu sendirian. Kita harus ada teman, istilahnya berapa ada rombongan. Jadi kita kalau ada kejadian apa, ada yang bantu lah ya, dan ada yang tahu teman-teman kita seperti itu. Mungkin bagi Kang Leman, apa tipsnya untuk para pendaki Gunung Selamat? Ya, untuk para pendaki juga ya, yang kita lihat itu terutama kayak secara pendaki itu satu harus bawa kompas, ya kan? Karena kompas untuk ya menunjukkan arah. Jadinya kita kan ya nggak tahu. Ya. Iya. Terus ya kayak yang tadi itu memang semua itu memang dikudrat-kudratnya Allah semua. Jadinya yang katanya Mas Rohim itu memang kalau memang belum waktunya, walaupun masuk ke alam jin itu tetap nggak bakalan mati karena memang belum waktunya. Cuman terjadinya itu memang secara bahasa adat memang kayak gitu. Yang penting kita itu nomor satu itu akidah kita kuatkan, jadinya kita tahu ya kan bagaimana terjadinya alam atau bagaimana terjadi suatu hal, jadinya kita tahu. Jadinya kita tetap punya tumpuan, semuanya itu hanya Allah. Jadi hanya untuk kita membaca situasi itu, tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya mungkin tips yang paling pertama itu kita satu safety kalau mau naik gunung, karena kita berada di alam dan kita nggak bakal tahu ada apa di sana dan bagaimana dan harus apa. Satu harus safety, kedua taati semua peraturan. Karena setiap gunung punya peraturannya masing-masing, dan tidak membuang sampah atau berbuat yang tidak senonoh atau yang tidak baik, atau ya yang peraturan-peraturan biasa sebelum mendaki itu di pos pasti kan dikasih tahu. Dan jangan lupa berdoa sebelum mendaki, dan kalau bisa mungkin membaca sholawat seperti itu ya. Kalau nggak bisa ya baca sholawat Nabi sebisanya ya, sambil jalan sambil menikmati keindahan alam. Dan sebenarnya ada lagi mitosnya di atas puncak gunungnya itu, dan mungkin kalau memang masih ingin kita bahas silakan tulis di kolom komentar, dan bantu like, comment, share, dan subscribe channel kami agar bisa mengulas tempat-tempat atau mitos-mitos yang ada di Pulau Jawa, khususnya Tegal, Brebes, dan Pemalang. Baik kawan-kawan, terima kasih yang sudah mengikuti kami. Mungkin sampai di sini mungkin, atau ada tambahan lagi, silakan. Cukup ya. Oke. Bagi kawan-kawan, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti Legenda Tanah Jawa dan LCTV. Yang belum subscribe, bantu subscribe, share juga, like, komen. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.